Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Pertama-tama kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Agar lebih berkah, yuk kita sama-sama membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, itu tadi kita sudah membaca tentang dalil puasa. Di situ ada kata-kata kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan. Apa itu wajib? Wajib itu artinya dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Kalian pilih mana? Pastinya dilakukan dong ya. Wajib di sini dilakukan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kata puasa di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum atau asyam, yang artinya menahan diri. Itu menurut bahasa anak-anak. Menurut istilah, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu dilakukan selama 1 bulan penuh. Baik, kita masuk ke dalam apa sih itu puasa. Puasa itu
dinamakan juga dengan siam atau saum. Menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah puasa tadi yang Pak Nur katakan, menahan makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib. Puasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Itu makna dari sunnah ya anak-anak ya. Yang termasuk puasa sunnah itu adalah yang pertama, puasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu tidak dibatasi ya anak-anak ya. Oh, puasa Senin Kamis hanya setahun, hanya 1 tahun. Tidak dibatasi seperti itu. Selama kita hidup, puasa Senin Kamis itu diperbolehkan. Karena tidak ada batasan ya. Sunnahnya tidak ada batasan. Jadi selama kita hidup puasa Senin Kamis terus itu boleh, seperti itu anak-anak. Yang kedua, puasa pada setiap bulan, yaitu pada pertengahan bulan ya, tanggal 13, 14, dan 15. Atau disebut juga Ayyamul Bid anak-anak. Seperti itu. Jadi puasa hanya pada pertengahan bulan. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan habis, maka di awal Syawal itu puasa 6 hari atau boleh pokoknya selama bulan Syawal itu boleh puasa selama 6 hari. Lebih utamanya ya di awal bulan Syawal itu tadi. Yang keempat, puasa tanggal 10 atau disebut Asyura. Yang kelima, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini disebut juga dengan puasa Arafah karena di Mekah itu orang yang berhaji sedang di padang Arafah. Yang terakhir, puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Jadi ini juga berlaku, tidak ada batasan. Jadi yang namanya puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Jadi misalkan Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Seperti itu, selang-seling, dan tidak ada batasan sampai kapanpun ya. Yang ada itu puasa Daud. Yang tidak ada adalah sholat Daud. Apa itu sholat Daud? Senin sholat, Selasa tidak, Rabu sholat, Kamis tidak. Itu tidak ada tuntunan seperti itu. Karena sholat itu hukumnya wajib ya anak-anak ya. Yang selanjutnya, puasa wajib. Puasa wajib itu adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Contoh yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan dan dikerjakan 1 bulan penuh. Dan hukumnya adalah fardhu ain. Maksudnya di sini, kalau kita berhalangan tidak berpuasa maka wajib mengganti pada hari yang lain. Jadi tidak boleh diwakilkan, intinya fardhu ain itu ya. Yang selanjutnya contohnya adalah puasa nazar atau janji. Yang dimaksud puasa nazar itu adalah berjanji untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nazar itu biasanya berhubungan dengan keberhasilan atau kesuksesan. Misalkan kita karena kita tidak bisa perhitungan 1 tambah 1, terus kita bernazar atau berjanji, ya Allah, aku bernazar, aku lek iso hitungan 1 tambah 1, aku kate ngekei duit adikku 10.000. Setelah selang beberapa hari ternyata kalian sudah bisa.
1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti janji kalian harus ditepati. Kenapa? Karena kalian sudah bisa. Gimana caranya? Ya, memenuhi janji tersebut, yaitu dengan memberi uang adik kalian 10.000 misalkan, seperti itu janjinya. Terus kalau nggak dikerjakan, mendapat dosa anak-anak ya, seperti itu. Jadi harus dikerjakan karena ini termasuk puasa wajib. Yang selanjutnya puasa kafarat. Yang dimaksud puasa kafarat itu adalah puasa melanggar aturan. Puasa karena melanggar aturan agama. Misal melanggar larangan-larangan ketika beribadah haji. Banyak sekali larangan ketika ibadah haji, dan ketika kita melakukannya maka kita harus puasa kafarat. Yang ketiga, puasa haram. Yang dimaksud puasa haram ialah puasa yang apabila dikerjakan mendapat dosa malahan, dan apabila tinggal mendapatkan pahala. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib tadi dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Kalau haram itu dilakukan mendapat dosa. Kalau tidak dilakukan malah dapat pahala. Contohnya puasa pada hari-hari yang dilarang oleh Allah berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Terus puasa tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya puasa sepanjang masa atau selama hidup. Tidak boleh itu, karena apa? Karena berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai Allah. Jadi tidak boleh puasa setiap hari sampai kita meninggal, tidak boleh. Yang ketiga, yang selanjutnya puasa yang tidak sesuai dengan aturan agama. Misal puasa wisol, yaitu orang-orang yang berpuasa sehari semalam atau lebih. Jadi tidak boleh yang namanya puasa itu pasti ada buka puasa, yaitu maghrib. Tapi kalau puasa sepanjang hari, sehari semalam maksudnya, itu tidak boleh, karena itu juga berlebihan. Yang selanjutnya, syarat wajib puasa. Jadi maksudnya di sini syarat-syarat ini harus ada pada seseorang yang mau berpuasa tersebut. Di antaranya adalah yang satu, berakal sehat ya. Itu tandanya waras atau tidak gila. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa, anak-anak. Atau ketika pingsan, itu kan nggak sadar, atau pas koma, habis kecelakaan koma beberapa tahun, itu tidak wajib karena akalnya tidak sehat atau tidak sadar, seperti itu anak-anak. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang dikatakan balik itu sudah mengetahui apa yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Jadi tanda kalau sudah balik itu, kalau di dalam fisiknya itu laki-laki itu sudah mimpi basah, seperti itu, keluar jakun, dan suaranya sudah besar, sudah dalam. Kalau perempuan itu sudah keluar darah haid, itu tanda kalau sudah balik, anak-anak. Yang ketiga, kuat berpuasa. Jadi kalau kita tidak kuat puasa, contoh kita punya penyakit yang sangat parah dan tidak memungkinkan untuk puasa, maka tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi mengganti, misalkan kalau nggak kuat puasa, maka boleh diganti dengan fidyah, seperti itu anak-anak ya. Kalau sakit menaun atau sakitnya nggak memungkinkan dan tua banget gitu, sudah lanjut usia. Terus kalau misalkan cuma sakit 1 hari, berarti harus diganti pada hari yang lain. Misalkan hari Senin kalian sakit, maka hari Selasa harus diganti, atau pokoknya selama 1 tahun itu harus diganti sebelum Ramadan yang akan datang, seperti itu anak-anak ya.
Apa fidyah itu? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya gimana? Yaitu dengan memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Fidyah itu bisa berupa beras atau makanan yang mengenyangkan. Jadi fidyah itu denda ya, intinya denda untuk yang tidak berpuasa. Dan caranya itu memberi makan orang fakir miskin. Seperti itu anak-anak, fakir atau miskin. Yang selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah. Jadi kalau ini ada pada diri kita berarti puasanya sah. Yang pertama, satu, tentunya orang Islam, karena agama lain tidak wajib. Yang wajib adalah orang Islam. Kalau orangnya tidak beragama Islam maka tidak sah. Yang kedua, berakal. Ya kembali lagi, kalau dia gila dia tidak sah puasanya. Misalkan Senin dia waras, Selasa dia gila, berarti yang Selasa puasanya batal, tidak sah. Seperti itu anak-anak. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi kalau orang namanya orang gila kan nggak tahu, kotoran aja dimakan. Kenapa? Karena tidak mumayyiz, karena tidak cerdas atau tidak berakal. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Jadi tidak sedang haid. Kalau haid itu tidak boleh puasa atau tidak sah. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa selama bulan Ramadan. Jadi kalau kita misalkan mau puasa bulan Ramadan tapi puasa di bulan yang lain, misalkan bulan Dzulhijjah atau bulan Safar atau bulan misalkan kalian mau puasa, niatnya puasa Ramadan tapi dilakukan Syawal, tidak bisa seperti itu anak-anak. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan ya di bulan Ramadan seperti itu, tidak bisa di bulan-bulan yang lain. Seperti itu anak-anak ya. Soalnya rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Jadi kita kalau berpuasa rukunnya itu harus niat dulu, yaitu menyengaja puasa Ramadan waktu setelah matahari terbenam sampai sebelum matahari terbit. Yuk kita sama-sama ucapkan niatnya. 1, 2, 3. Nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Niat jika dilafalkan. Seperti itu anak-anak ya. Di dalam hati juga tidak apa-apa. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun puasa. Kalau misalkan ternyata kalian di tengah-tengah puasa atau di jam 12 terus makan, ya batal puasanya. Seperti itu anak-anak. Jadi harus menahan diri ya sampai maghrib seperti itu. Yang selanjutnya sunah-sunah puasa. Sunah-sunah puasa itu adalah yang pertama makan sahur. Jadi kalau tidak sahur tidak apa-apa, tapi ya biar kuat ya sahur dulu, kan namanya sunnah. Yang kedua menyegarakan berbuka. Berbuka itu bukan langsung makan ya. Berbuka itu membatalkan puasa. Kalian minum air putih itu sudah berbuka namanya. Jadi ya kan disunahkan menyegarkan puasa, makan langsung 2 piring. Wah, itu namanya makan, bukan berbuka. Kalau berbuka puasa itu dibatalkan dulu dengan cara apa? Dengan
makan kurma atau minum air putih, baru setelah itu sholat, setelah sholat baru makan. Itu namanya menyegarakan berbuka. Itu yang baik seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya berbuka dengan kurma, karena sunnah Nabi ya. Karena Nabi Muhammad itu ketika berbuka puasa yang pertama dimakan adalah kurma. Jika tidak ada kurma maka air putih, seperti itu. Yang selanjutnya memperbanyak sedekah ketika bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena pada bulan Ramadan itu banyak sekali pahala berlipat ganda. Terus memperbanyak iktikaf di masjid. Apa itu? Memperbanyak iktikaf itu memperbanyak berdiam diri di masjid. Ngapain? Tidur? Bukan. Berdiam diri itu maksudnya adalah berzikir kepada Allah. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Itu pasti itu. Yang kedua, hilang akal atau walaupun sebentar. Misalkan pagi kita waras, terus ternyata 1 jam kemudian kita jadi gila. Nah itu berarti batal puasanya. Terus ternyata 2 jam lagi kita sadar lagi, tetap batal. Kenapa? Karena 1 jam yang lalu kita gila, misalkan gitu. Yang selanjutnya muntah dengan sengaja. Misalkan mulutnya pengen muntah, diogrok-ogrok mulutnya sampai akhirnya muntah, itu namanya membatalkan puasa. Yang selanjutnya murtad atau keluar dari agama Islam. Yang terakhir, haid atau melahirkan bagi yang perempuan. Jadi ketika kalian yang perempuan itu puasa, ternyata di tengah mau menjelang maghrib jam 5 misalkan, ternyata haidnya keluar, ya wes, berarti ya batal puasanya, seperti itu. Itu loh ya, 5 yang membatalkan puasa. Kalau yang lain-lain tidak, seperti marah-marah ataupun kentut di dalam air, itu hanya mitos saja. Kalau bilang batal puasa nih, bukan, itu tidak membatalkan. Tetapi hal-hal yang merusak, tetapi termasuk hal-hal yang merusak pahala puasa itu adalah marah-marah anak-anak, berkata kotor, berlaku yang tidak baik, berbohong, menghina orang. Pokoknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu merusak pahala puasa anak-anak ya. Hati-hati. Baik, itu dari Pak Anwar tentang puasa Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tumakninatan, tu'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.